Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, izin memperkenalkan diri. Saya Samba Hafiz Pramana dari kelas 1B semester 1 Prodi PIPS Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta. Yang terhormat Bapak Dr. Abdul Ghafur SAGMA selaku dosen mata kuliah Pendidikan Akhlak, izinkan saya menyampaikan ilmu dari selama saya kuliah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini. Bahwasanya bila ilmu tidak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah. Khairun nas anfa'uhum linnas. Baik-baiknya manusia yaitu adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Adapun tujuan video yang saya buat ini yaitu salah satu syarat untuk mengikuti UTS. Dengan adanya video ini untuk menjadi media perantara sesungguhnya. Oke, kita langsung saja masuk ke materinya, yaitu akhlak. Akhlak berasal dari kata khuluq yang berarti budi pekerti, tingkah laku, dan perangai seorang. Ilmu akhlak bertujuan untuk memahami perilaku manusia dan memberikan hukum atau nilai-nilai terhadap tindakan tersebut sebagai baik atau buruknya sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Akhlak mempunyai kedudukan yang sangat penting bagi manusia sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk sosial. Akhlak juga menjadi fondasi bagi manusia dalam hubungannya dengan Tuhan, hubungan dengan sesama manusia, maupun hubungan dengan yang sesama makhluk hidup atau semesta. Dalam Islam, akhlak mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada ilmu. Seseorang yang mempunyai akhlak yang baik juga akan mendapatkan keimanan seseorang tersebut. Sebagai seorang muslim, akhlak yang harus dimiliki dalam diri seseorang yaitu akhlak yang terpuji atau akhlak yang baik seperti akhlak yang terdapat pada Rasulullah SAW. Akhlak terpuji merupakan suatu perbuatan yang mulia dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang termasuk dalam akhlak terpuji diantaranya yaitu tawadu, menghormati orang lain, jujur, sopan santun, dan dapat dipercaya, syukur, sabar, dan akhlak yang baik, dan lain-lainnya. Oke, selanjutnya kita akan lanjut membahas tentang hakikat amal dan soleh. Hakikat dan amal soleh secara harfiah berasal dari dua kata, yaitu amal yang berarti perbuatan dan soleh yang berarti baik atau benar. Jadi amal soleh dapat diartikan sebagai perbuatan yang baik dan benar menurut syariat Islam. Menurut para ulama, amal soleh adalah segala bentuk kebaikan yang dilakukan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran mengajarkan bahwa amal soleh terus dilakukan dengan niat yang benar dan dalam bingkai keimanan. Dalam surat Al-Asr ayat 2-3 Allah berfirman, "Demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabarannya." Dari ayat tersebut, amal soleh menjadi kunci penting untuk terhindar dari kerugian, di mana keimanan dan amal soleh berjalan beriringan. Lalu di sini yang pertama saya akan membahaskan karakteristik amal soleh dilakukan dengan niat yang ikhlas. Amal soleh harus dilakukan dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau niat yang salah seperti riya atau ingin mendapatkan pujian dari manusia akan menghilangkan nilai amal tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tuntunan syariat. Amal soleh harus sesuai dengan ajaran Islam, baik dalam hal bentuk, cara pelaksanaan maupun tujuan. Bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Amal soleh tidak hanya untuk kebaikan individu saja, tetapi juga harus membawa manfaat bagi orang lain. Misalnya,
memberi sedekah kepada fakir miskin, membantu tetangga, atau menyebarkan ilmu yang bermanfaat. Jenis-jenis amal soleh dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu amal soleh yang bersifat hablum minallah atau hubungan dengan Allah, amal yang terkait langsung dengan hubungan manusia dengan Allah. Contoh dari amal ini adalah menjalankan sholat, puasa, zakat, haji, dan membaca Al-Quran. Amal soleh yang bersifat hablum minannas atau hubungan dengan sesama manusia, amal yang terkait dengan hubungan antara manusia seperti membantu sesama, menyantuni anak yatim, menjaga hubungan baik dengan tetangga, dan berperilaku baik dalam kehidupan sosial. Berikut adalah beberapa alasan mengapa amal soleh sangat penting menjadi bukti keimanan seseorang. Keimanan seseorang tidak hanya dilihat dari apa yang diucapkan, tetapi dari amal perbuatannya juga. Karena setiap amal soleh dilakukan dengan niat ikhlas akan dicatat sebagai pahala yang akan bermanfaat di akhirat kelak nanti. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 124, Barang siapa yang mengerjakan amal-amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang ia beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga. Iman dan ilmu. Iman adalah kepercayaan yang dipercaya oleh seseorang yang berkenaan serta agama, keyakinan maupun kepercayaan kepada Tuhan, Nabi, kitab, dan sebagainya. Dalam ajaran agama Islam, iman berarti kepercayaan, keyakinan kepada Allah, nabi-nabinya, serta kitab, yaitu dalam Al-Quran. Iman disebutkan dengan pelafalan yakin atau meyakini seperti pada surat Al-Baqarah ayat 4 dan surat Al-An'am ayat 75 yang artinya, dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Dengan demikian, iman memiliki 5 karakter: keyakinan hati, perkataan lisan, dan amal perbuatan bisa bertambah dan bisa berkurang. Ilmu berasal dari kata kerja, yaitu alima, yang berarti memperoleh hakikat ilmu, mengetahui dan yakin. Ilmu yang di dalam bentuk jamaknya adalah ulum, yang artinya ialah memahami sesuatu dengan hakikatnya. Dan itu berarti keyakinan dan pengetahuan. Jadi ilmu merupakan aspek teoritis dari pengetahuan. Dengan pengetahuan inilah manusia melakukan perbuatan amalnya. Jika manusia mempunyai ilmu tapi miskin amalnya, maka ilmu tersebut sia-sia. Utamaan orang-orang yang berilmu dan beriman sekaligus diungkapkan Allah dalam ayat tersebut. Katakanlah, adakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Sesungguhnya hanya orang-orang yang berakal lah yang dapat menerima pelajaran tersebut. Quran surat Az-Zumar ayat 39. Surat ke-9. Tawakal. Selanjutnya, tawakal. Secara harfiah, tawakal berasal dari kata wakala yang artinya menyerahkan, mempercayakan atau mewakilkan urusan kepada orang lain. Tawakal merupakan ibadah hati paling utama dari berbagai akhlak iman yang agung. Tawakal ini bagian dari separuh agama, dan sebagian lainnya yaitu inibat yang artinya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana terdapat dalam ayat Al-Qur'an berikut, wa ma taufiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa ilaihi anibu, yang artinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala aku bertawakal dan hanya kepadanya lah aku kembali. Quran surat Hud ayat 88. Nah, keutamaan tawakal ini bisa mendapatkan kecukupan hidup berserah diri dan percaya dan pada ketetapan Allah Subhanahu wa taala, termasuk salah satu bentuk tawakal. Allah Subhanahu wa taala juga menjanjikan kecukupan rezeki hambanya di dunia apabila mereka bertawakal. Jiwa dan batin terasa tenang seorang yang bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan mendapatkan ketenangan jiwa dan batin, mendapatkan keselamatan hidup Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan memberikan keselamatan hidup
pada siapa saja yang bertawakal kepadanya, supaya tidak terjerumus dalam hal sesat. Selanjutnya, kita akan membahas ikhlas. Ikhlas adalah dalam kata bahasa Arab yaitu yang artinya sungguh-sungguh atau dengan tulus. Dalam konteks agama Islam, ikhlas seringkali diartikan sebagai keikhlasan hati dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa mengharapkan pujian atau penghargaan dari manusia. Dalam agama Islam, keikhlasan terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala merupakan salah satu prinsip dasar iman. Hal ini tercermin dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah 216 yang artinya, mungkin kamu tidak menyukainya suatu padahal yang baik bagimu, dan mungkin kamu menyukai sesuatu padahal ia tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Dengan memiliki keikhlasan terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala, seseorang muslim dapat merasakan kedamaian dan ketenangan dalam hati dan selalu merasa yakin bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya adalah kehendak Allah yang pasti membawa kebaikan tersebut. Jadi kesimpulan dari materi yang saya sampaikan, amal soleh yaitu bahwa tindakan baik yang dilakukan dengan niat ikhlas dan sesuai dengan ajaran agama akan mendatangkan pahala, memperbaiki diri, dan membawa dampak positif bagi masyarakat. Amal soleh juga menjadi cermin keimanan seorang dan merupakan wujud tanggung jawab sosial serta ketaatan kepada Tuhan. Oleh karena itu penting untuk terus berusaha melakukan amal soleh dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin cukup sekian dari yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dari kata-kata yang saya sampaikan, mohon maaf. Dan apabila materi yang saya sampaikan itu kurang jelas atau bagaimana, mungkin cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.